menghidupkan gizah masjid ini. Mungkin ada wirid-wirid pengajian, kajian khusus fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, dan kajian-kajian lain yang akan membuat kita dekat dengan Allah. Sehingga pembangunan fisik dan pembangunan mental kita menjadi seimbang dunia dan akhirat. Amin. Setelah kita puji Allah setinggi-tingginya, kita syukuri nikmatnya sedalam-dalamnya. Sampai hari ini, jam ini, setelah kita salat zuhur, kalau kita lihat keluar, ari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara, jaleh segalo puncak bukit, kanai singanga matahari, awan bararak duo-duo, basere kabui nan sabondong, kabui naik gunung Latingga, manangih laku kepanasan. Kalau ini kita terjemahkan dengan hidayah Allah, bahwa bumi ini sebenarnya gelap. Diciptakanlah cahaya oleh Allah, namanya matahari atau asyams. Dan kita tidak tahu sampai sekarang di mana sumber energi pembakarannya atau BBM-nya. Kan banyak orang mengaji, bapak-bapak kaum muslimin secara mendalam. Ada enggak apa nan tahu di mana BBM-nya matahari? Ya kan? Itu saya tidak tahu ada. Apalagi kan mencari Allah di dunia kok. Ya kan? Kan ada kajian orang dia mau nampak Allah tu putih aja. Tu orang penduto tu mah. Dah ada cik itu. Ya kan? Apa yang menghidupkan matahari atau kayu atau saruk atau minyak? Siapa yang tahu? Sudah 14 miliar tahun bumi ini diciptakan alam semesta oleh Allah. Pernahkah cahayanya padam? Mudah-mudahan baitu lo hati awak. Dapat hidayah dari Allah, tarangnya serupa bumi ditarangi matahari. Suai? Amin. Ya Rabbal Alamin. Moga Allah membimbing kita dengan hidayahnya. Jadi kita disuruh ini di dunia ini oleh Allah, Pak, tidak menyelidiki zat Allah. Bisa gilo adanya, Pak. Banyak orang nak mengaji itu gilo. Ya kan? Paginya cadik, sore bingung. Akhirnya manu-manu seorang tu ngicik-ngicik seorang tu. Ya kan? Atunya. Sebab nanya kaji itu zat Allah. Tapi lihatlah kebesaran Allah. Pak, ambo tanya 3 sekebesaran Allah. Pak, ayat ludah tawa atau asin? Tawa. Apa mengko tawa? Supaya apa? Tahu rasa durian, rasa kuini, rasa ambacang, rasa pau, rasa pisang. Ya kan? Kalau ayat ludah awak ku asin, sadonya dituduh, bang kopi asin kan? Bang kopi pisang asin, nasi asin. Itu nang dikaji, Pak. Nang diciptakan Allah tu membuat awak mengaji itu ada ke awak jenyo. Tak mencari zat Allah tu. Banyak orang gilo sudah mengaji itu, Pak. Ingat? Atau kini bapak-bapak ambo tanya je le, tapi apa janji jijik nak? Nak. Ciri telinga pai atau mani? Semua tu. Sebab ambo lah mencuba, indak memakannya tu. Iya kan? Ambo mau uji, ba ciri telinga. Kau nyoba bentuk tengguli, Pak. Lebih-lebih awak sudah mandi, pas bentuk tengguli. Lain tahu Pak tengguli? Selama kau hidup indak tahu tentang tengguli. Sebelum jadi saka tu, sudah diperas orang ayat tabu tu dia ngean.
Ya kan? Itu tangguli namanya. Abai ko dicetak baru jadi saka. Mode itu cik teringo tu Pak, pi pahit. Kenapa diciptakan oleh Allah pahit? Itu nan kadipikian ndak Allah dicari dah. Ya kan? Allah tu kemencalian wajahnya nanti kalau apa lagi masuk saru. Saru. Di dunia aku dia jari ele awak dia. Jadi kalau masuk binatang berbisa nanalui-halui, sipasan, lipan, masuknya ke telinga, paknya lari keluar balik. Tak lantai dengannya makan jik telinga pahit tu dah. Kan? Kemudian ba'a mangkoaya mato asin. Ya asin aja mantau. Coba awak menangis Pak, talambe awak mapui, masuknya ke mencong. Asin tak? Asin, abang kau asin aja mantau bu. Jawablah jangan yang Karena mata kita ini ada retina yang sangat halus. Iya kan? Kalau rusak dia kita tidak melihat. Air mata asin itulah yang mensuci, yang mengobat secara otomatis mata kita itu. Dan lebih-lebih kalau orang yang punya mata itu rajin membaca Al-Quran. Apa tambah ubeknya jelek. Iya kan? Ini itu kebesaran Allah yang Allah menyindir kita dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang pada diri kamu apakah tidak kamu perhatikan? Jadi kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan Allah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita akan sadar, kita tingkatkan ilmu kita tingkatkan amal kita perbaiki akhlak kita dengan sendirinya, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah tu ndak maliinyo di dunia ko Pak. Semakin takui apa bebuik namburu, atulah dake Pak ya Allah. Tu tandonya orang lah jauh jo Allah. Sukunya berbuat maksiat. Ini itu saja tandanya. Semakin jauh kita dari maksiat, tandanya kita semakin dekat dengan Allah. Karena apa? Allah itu memberikan sinyal. Pak, kalau ada Pak kemari tadi trompa Pak Lausang, tu nampak trompa Ustaz baru. Aco Pak bawa ke kok sanang hati Pak lagi pulang. Awak nak besok cilok. Itu sinyal tu. Sinyal dari Allah bahwa itu ndak kebunya kamu. Dia Pak kalau kapai raun teragak makan berdua bini bawa jam bini orang. Ndak sanang hati dalam perjalanan tu. Karena apa? Kita membawa yang tidak hak kita. Jadi menandakan kita dekat dengan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, terjauh dari maksiat. Nah, yang kita hormati pegawai sarak, pegawai adat, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Pemuka Masyarakat, baik orang Melayu Riau maupun orang Minang nan nanyui ke Riau kong. Dan kebetulan di siku mencari idui dan dari manapun Bapak datang, kita satu saudara karena lembaga yang kita ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada istilah putra daerah, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita binalah ini sebaik-baiknya agar Allah menyayangi kita di dunia dan juga di akhirat. Amin. Nang kami hormati ibu-ibu, kalau suaminya masih bekerja jadi pegawai negeri, itu ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita namanya. Yang suaminya masih dinas di kepolisian, itu ibu-ibu Bayangkara namanya.
Kemudian ada ibu-ibu yang menamakan organisasinya Ibu-ibu Asyiyah. Itu dari organisasi Islam Muhammadiyah. Adolo ibu-ibu basarawa lepis tunyo cabi'i lutuinya dia teh. Kemudian bajunya sampi salendang dak penyawak kapalo nyo lilian kaliye nyo baka comato hitam. Tu rambutnya nyo gerean nyo ubah warnanya pirang serupa bulu simpai. Hanya punya buku cie, punya pena cie. Tu ibu-ibu karajo di PT Budanir namanya. Apa Budanir tu Ustaz? Badan Usaha Dana Rentenir. Itu karajonya. Mamparanaan pitih. Nyo karajo samo jadi bang ampe 6, nyo salam pitih ampe nyo minta bayi nyo 6. Itu ndak ambo hormati dah. Tapi nan lain tadi ambo hormati. Yang lain itulah yang disebut dia teh namanya bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang. Ube jariah palare damam sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ka Madinah. Kapayuang panji kasarugo. Ambam puru aluang bunian. Urang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Setia kepada suami. Ibu-ibu nan mode itu sifatnya ambo doan masuk surga. Ada ndak ibu-ibu tadi ketika membaca salam pindak menjawab? Ada. Kalau ada ambo pantuni. Ampe angke jo Tanjung Alam singgah sabanta ke Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nan tak menjawab salam ambo doa lakinya babini je lagi. Ada ndak nan tak menjawab salam tadi? Nanlah menjawab salam ambo doaan masuk surga. Amin. Ibu bapak, yang saya baca pertama tadi itu adalah bacaan-bacaan yang dibaca oleh khatib hari Jumat. Dan itu adalah rukunnya. Kalau rukun ini ditinggalkan oleh khatib, maka batallah Jumat. Apa dia? Itulah urutannya yang pertama tadi. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Bahasa Arabnya takwim. Akar katanya qawwama. Yuqawwamu takwim. Namanya masdar. Jadi takwim itu lahir batin, rohani, jasmani, manusialah ciptaan terbaik manusia. Ciptaan terbaik Allah. Bukan malaikat. Indak malaikat ciptaan terbaik. Indak kalau di dalam sebutan Allah itu indak manusia. Nah, kenapa begitu? Kita diajak berfikir. Ya kan? Malaikat diciptakan oleh Allah indak punya nafsu. Tu mangko malaikat tu ndak ada berniat jadi gubernur, jadi wali kota, ya kan? Jadi RT. RT ko tingkek nang ketujuh dalam pimpinan Bapak. Jadi tinggi jo pangkainya. Nan pertama presiden, nan kedua gubernur, nan ketiga bupati wali kota, nan keempat camat, nan kelima lurah, nan keenam RW, nan ketujuh atunya. Ya kan? Atau mangko gadang hati bininya dapet suaminya jadi RT kok. Laba merek lo rumah ibu kini yo ketua RT. Alun tahu lah yo. Ayah si John kalah jadi RT je. Dapat gaji 1 juta sekali 3 bulan. Ini bapak-bapak ini. Itu kalau di Padang. Di Jakarta lebih dari itu. Apakah itu berpahala? Berpahala.
baca kak tetangga laki bini, Pak RT nya jagoan malam. Pak RT ini ikhlas menyelesaikan masalah warganya. Bapak halo enggak? Bapak halo. Jadi apa kok diangkat orang jadi RT jangan menolak loh. Iya kan? Mencari palo tu ladang amal. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Semuanya itu amal. Amal itu tidak salat, tidak puasa saja. Banyak yang akan dijadikan amal kalau kita mau. Malah sekecil-kecil amal kata Nabi. Ada pelapah karambie jatuh dari batangnya, nyompang jalan. Iya kan? Biasaan dia awak ke tepi. Tidak tagadu honda lalu lain. Itu bapak halo. Dia mudah sekali mencari pahala ini. Iya kan? Jadi manusia ada nafsu, ada akal. Malaikat akal saya ada, nafsu tidak ada. Tapi alo eloknya Pak. Apa ibu-ibu kan sadonya lah menonton nambo mengaji di YouTube kan? Yo. Akini Ustaz ko datang kemari. Nampak dia Pak dari dake. Boleh ambo bertanya je. Manan gagah nan di dalam YouTube ko nan asli ko. Ambo nak percaya. Tapi apa jo ibu bapa halo tu. Batu menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang itu juga pahala. Ya kan? Kelebihannya kalau di YouTube tu pertama awak ndak bisa menanyuan lai sehat saya Ustaz. Di mau Ustaz tinggal. Kok ditanyuan nanya kecil nak gilo orang salah. Ya kan? Tapi kalau kini kau bisa. Apabila tiba Ustaz, di mau Ustaz mengaji pagi tadi. Yang sangat memuaskan kita kalau hadir di majelis ilmu ini, sahalallahu, maka Allah mempermudah jalan kita ke surga. Satu tu. Yang pertama, semenjak Bapak Ibu berangkat dari rumah tadi sampai di sini, ya kan, berapa amal kita, salat sunat, salat wajib, zikir, berdoa, salat sunat lagi. Kemudian kita tausiah. Baiklah sudah tausiah ko Pak pulang. Lah tibolo di janjang baru berhenti malaikat mendoan. Nah. Ada pertanyaannya, ada lain tak paniknya tu Ustaz. Saja awak turun dari rumah, nyo taruh isi mendoa, melaki awak tiba di rumah lewiko. Kepilah dikecil tadi. Nan maraso panik tu orang lampunya nafsu. Makhluk yang punya kabau juga gajah baraka kadangnya tu Pak. Ada ndak masuk laloknya? Ada. Karena nyoba nafsu ingin istirahat. Malaikat ndak Pak. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah memikul aras, ya kan? Itu ndak pernah berhenti itu sampai gini. Jadi dijadikannya di Allah ndak ada panik. Karena nafsunya ndak ada. Iya kan? Jadi apa harus percaya jo hadis Nabi itu. Baiko sampai pulang tiba di rumah baru berhentinya mendoa. Apa doa malaikat untuk awak nan nadir di majelis ilmu Ustaz? Dua saja. Pertama ampuni dosa jamaah tu ya Allah. Walaupun nyo menengah kaji sambil lalok. Bab itu nyolai datang juga. Ba mengko manusia muah takalo ba. Ionyo punya nafsu. Nan timbul saat itu nafsu lah. Lalu tu kan lapar rangki-rangki awak sudah tu. Iya kan? Kami dari Padang tu lapar dari jalan tol di Cincin tu Pak. Bekola tiba di Panam. Baru jago. Jadi kami lalu dia teoto saja. Artinya, iya kan? Kaum muslimin, ampunkan dosa jamaah yang datang tu ya Allah. Yang kedua, masukan jamaah tu ke surga ya Allah. Amin. Itu keberuntungan awak datang ke majelis ilmu
dibandingkan yo menanga kaji nan lah direkam melalui YouTube. Nah, cuma kelebihannya ada loh. Sabalun ustaz tu tibo suaranya lah ditandoi. Caro jalannya lah nampak, bantuannya lah ditandoi. Dia mau terasa tu Pak. Jolong setibo di lapau Pak Nurdin minta nasi tu. Orang kalau banyak duduk makan dalam tu. Nyo cali embo tu nyo cali aja pe. Cali embo. Yo kalau orang ke kaca. Ada Pak. Jadi nyo lah kenal dulu. Kadang-kadang ambo na lupo. Ada jemaah ko nyo pacik se bawa mo balik sehat ustaz kamape ngaji gini je. Ambo tak kajui na lupo ambo baso orang ko lahacok menonton di YouTube nyo lah rasa akrab se. Ambo ndak tekana. Ini ya kan. Jadi mudah-mudahan indak di YouTube siawak bertamu, indak di musaji go sajo ambo mendoa ke Allah. Ya Allah, masukkanlah kami nanadir di musaji ko bertamu di serugo nanti ya Allah. Amin. Ampunilah segala dosa jamaah ko ya Allah. Kalau inyo pariek bini ya Allah, jadilah katibonyo santun ke bininyo. Kalau ada padusi kono mecelelek di bibir, durako ke suaminya ya Allah, jadikanlah inyo sadar. Ada padusi mecelelek di bibir, ada. Cie dek lakinya ngecek dinyo 100 jawanya. Tertatatat sama je peluru rambo mencong tu. Aku ada nama dia itu orang padusi nanadir kini ko ya Allah. Jadikanlah dia semakin taat kepada engkau dan patuh kepada suaminya ya Allah. Sawalunnya membuat samba ya Allah. Nyotanyuan ke suaminya dulu. Anang kalama. Atau padusi narancak. Si anak membuat pada itu Pak Ustaz. Istri Firaun. Pada suami kapie mah. Iya kan? Tapi kalau kamu masak Ibu Asia tu. Nyotanya dulu. Dafir. Iyo kecik Fir'aun. Anang kalama samba dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Aja itu. Ibu-ibu itu pula. Iya kan? Kaum muslimin nan kalama tu ndak nan maha do Bu. Diambo di rumah makan Pak Nurdin tu saya kasamba nan tak ambo lupo ence cah kangkung tu. Di kampung ambo di Baso Dalidih namanya. Antah alo resepnya dia membuat tu Pak. Rumah makan Pak Nurdin tu. Lama na sayu Dalidih tu dembo. Nanti akan tak maha na itu tu. Mana maha juga le kambiang tu. Ya, maha gulai kambiang. Ya. Jadi nan kalama tu bukan yang mahal. Jadi ditanya suami, atau nang kedua, Ibu Asyangan cambui pelakak kudo bendi tu cik di meja makan. Istri Firaun tu itu dulu Ibu Asyah tu. Pulang suaminya tu untuk cambui kau Asyah. Kalau ndak lama samba udah lakak embojo cambui tu cik. Ibu-ibu betul loh kalau alun selama kolai bali cambui kudo tu je latan di meja makan. Nyotanya di suami untuk aga Bu kalau ndak lama samba dah udah laka embojo cambui tu. Nah, ko iyo ada suami istri apa amojo itu, ya kan? Iyo ndak lama samba jangan apa lambui lenyo itu. Kok kamalaka jo Pak, ya kan? Acan saya ke kulitnya tu. Sebab perempuan bukan untuk disakiti, tapi untuk dimanjakan dan disayangi. Ya kan? Nah. Tapi walaupun begitu, ibu jangan bersilantihangan lo. Dah, bali samba kaya aja. Disuruh saya suami bali samba tarui. Ambo barana kerancak bini ya, kalau bali samba aku saya ambo nyuruh ambo tinggal saya. Ya. Tidak pandai memasak lah. Minta beri sambal saja ke suami. Ya kan? Jadi kayalah kita dengan segala ilmu agar kita bisa melaksanakan tugas rumah tangga dengan baik.
tandoi sajaknya dulu kesukaan suami awak. Kalau lama kan tahu awak. Ya kan? Pasal jalan dek batampuh, lancar kaji dek dak bola. Jadi manusia yang baik kejadian tadi, Allah tidak ingin dia teraniaya. Dan Allah mengatakan tidak menganiaya. Man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Kalau manusia tu berbuat jahat, indah ambo baleh do kecuali serupa nanya buat. Kalau nyo ciek berbuat jahat, ciek dosanya. Tapi kalau berbuat baik manusia apa? Ya kan? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Ciek berbuat kebajikan 10 balasan Allah. Jadi manusia ini teraniaya bukan Allah yang menganiaya, tapi dia sendiri yang menganiaya dirinya. Supaya manusia itu jangan jatuh kepada derajat yang rendah. Derajat yang rendah itu apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Ada enggak ayat itu? Ada. Ana mau sureknya. Atin. Jadi bedanya di bahasa Indonesia P-nya aspal. Kalau di bahasa Arabnya fa. Asfa, asfala safilin. Anan aspal kok di mana letaknya? Kalau kita berjalan di bawah sendal awak, kok bersepatu awak di bawah sepatu awak, kok jonda awak nyugiliang di roda onda awak, kok joto awak nyugilas di roda oto. Nan aspal tu kan naik ke telot yang oto nak dot. Jadi paling bawah letaknya. Manusia yang takwim tadi, kalau tidak mengatur diri dengan sesuatu yang dikehendaki Allah, dari takwim dia akan jatuh kepada aspal ini. Jadi artinya apa? Sesuaikanlah diri kita dengan aturan Allah. Jangan aturan Allah konan disalahan harus mengikuti nafsu awak. Jangan. Contohnya mudah saja Pak. Ambo kan pakai topi gua. Ya kan? Bamangko ambo pakai tarus dek pas di kepala. Kalau topi ko sampi, kepala nang kadi tarah atau topi nang kadi tukar. Atulah sehat utak nama teman. Ada orang kepalanya tarah. Ya kan? Aturan Allah ko nang kanyo sesuai jo nafsunya. Tak bisa. Sebab aturan Allah itu adalah aturan yang beliau buat untuk menyelamatkan umatnya. Tak usah aturan Allah lah Pak. Oto kan banyak pabriknya. Ada Mitsubishi, ada Nissan, ada Honda, ada Toyota. Lai bisa busi Toyota itu dipakai untuk Honda. Atau buku petunjuk merawat mobil yang dipakai Nissan bisa enggak dipakai D.G. Itu kan ada Pak Tolamo dot. Iya kan? Atau Chevrolet. Enggak bisa Pak. Untuk merawat mesin Nissan itu buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik Nissan. Itu pasti itu. Iya kan? Itu kerja manusia itu Pak. Nak membuat awak kira-kira saja. Allah. Sesuai tidak peraturan Allah jawab? Kalau tidak sesuai awak nak lagi lo tu Pak. Tu mengko ada orang melamar kerja jojo ijazah palsu. Ya kan? Itu Pak. Ya kan? Kalau dicubo-cubo matur peraturan Allah harus sesuai jo nafsu awak nang ketambah sase awak bukan Allah. Supaya awak jangan jatuh dari takwim tu ke asfala safilin, apa kerja Allah sudah tuntut awak. Wa ba'atsan nabiyyina mubasyirina wa mundzirin.
diutus bersama kita itu nabi, akrajo nabi itu mubasyirin, memberi kabar gembira. Yang kedua wa munzirin, memberi peringatan. Itu kedatangan nabi itu, Pak. Supaya nabi itu, bapak-bapak, mempunyai referensi yang akurat. Referensi itu kalau bahasa orang Padang, Pak, mamanje basinggari, mancancang balandasan, kaji badalie kato bamisa. Jadi setiap amal-amal yang kita amalkan supaya jangan tersesat, ada ndak dalilnya? Kalau ndak ada dalilnya dari Rasulullah, jangan ditambah-tambah awak. Berarti awak maino Rasul. Bamang ko maino Rasul, disangko amal Rasul tu awak kurang. Dek ditambah dengan kemauan awak. Ya kan? Rasul itu sudah disempurnakan untuknya bagaimana mengatur manusia ini. Tidak perlu ditambah peraturan baru de orang. Jadi supaya Rasul itu menghadapi umat punya referensi, ya kan? Maka diturunkan Al-Quran beserta Nabi itu. Asabalun itu ada ndak apa mendengar salamoko sajak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ada ndak Nabi itu nan malaikat? Ndak kan? Orang. Bamang ko orang sadonya tu Ustaz. Supaya awak jangan komplain di akhirat nanti. Nabi itu menjalehan, Pak. Di dalam surah Al-Kahfi menjalehna dia memboce. Sebab dia membawa apa ayat tu. Iya kan? Ana basyarum mislukum. Itu kecik Nabi itu. Saya manusia seperti kamu. Kecik Nabi itu kawak. Jadi Nabi itu tidak malaikat, bukan jin. Nabi itu manusia. Malah istri Nabi itu, Pak, ada mengecek sabaleh, ada 9. Coba yang anda, Pak. Dia, Pak, kalau cie baru tambah 8 lagi. Tapi jalan suang saya, Pak, cubuan beko sekali na nambah kecek engkau. Inok manuangan dulu baca sejarah Nabi itu. Nabi begini sampai 9 tu kemauannya atau ya kan? Sebelum nampak telonsong dia lambo saya mengeceknya. Beko Pak begini salah pale beko taneo anak Pak di rumah. Pertama istri Nabi itu janda. 15 tahun lebih tua dari beliau. Yang perawan hanya 1. Itulah Ibu Aisyah. Selainnya jando-jando kematian laki, dan lakinya mati dalam peperangan. Anaknya jadi yatim, itu yang dipelihara oleh Nabi. Dinikahi janda itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi itu berbeda dengan kitab sebelumnya. Ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, apa namanya? Zabur. Kepada Nabi Musa, Taurat. Kepada Nabi Isa, Injil. Iya kan? Tidak ada namanya lain itu, Pak. Zabur, Taurat, Injil. Tapi Al-Quran ada namanya lain. Ini istimewanya Al-Quran. Karena dia menyempurnakan kitab-kitab yang lalu. Tidak ada kitab yang akan turun. Tidak ada Nabi yang akan turun lagi. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul, dia tidak bapak kamu, tapi dia nabi dan penutup nabi. Tidak ada nabi sesudahnya. Jadi nan katibo, Pak, kalau ada orang mengaku-ngaku nabi, jangan percaya. Alun mati nabi dulu, Pak, ada orang yang mengaku nabi kok. Siapa namanya ke? Musailamah Al-Kadzab.
Alu mati Nabi lah tu pak. Nan orang Indonesia aku ada mengaku Nabi, ada pertama pelatih bulu tangkis tu. Ahmad Musadik namanya. Dia kan, atau ada orang yang kedua je lah orang Jawa, Tu Gimin namanya. Kalau bahasa lawat, akhirnya tu Allahumma salli ala Tu Gimin kan. Ada. Salawat tu Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan ke Nabi Adam alaihi salam saja. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Apa nama Al-Quran itu? Ya nama yang apanya? Al-Quran. Itu akar katanya qara'a, yaqra'u, ikra. Ayat pertama turun itu ikra. Ikra itu fi'il amar. Perintah membaca. Abang kau membaca disuruh ayat Quran. Orang yang suka membaca, dia akan semakin cerdas dalam berbuat dan bertindak. Karena apa? Dia ada bahan bacaan yang menuntunnya. Buyamka bapak-bapak itu tidak sekolah formal, tidak banyak. Tapi kenapa? Beliau itu kutu buku. Bacalah dapat buku Buyamka itu kuadonyo badamino sudah semesa. Coba. Bara banyaknya buku Buyamka. Coba. Ada ndak lihat main domino sudah semesa. Awakku tu mangko banyak ele lah sampai gaib. Lah 70 ampe umur serupa ambo ko main domino je sudah semesa. Naik jam 2 malam. Iya kan? Abi ni salah mau pek kawaknya jak tadi menunggu leh. Lai terangan dapat tu. Ayam baamang ko jagonya jam 3 tu bakukuk karananya lalok sanjo tu. Pukul 3 lah tersintanya. Nyobai kukuk 3 lenggek. Tadanga ke Panam, tadanga ke Pelalawan. Tadanga ke Batu Rijal. Kuku. Jago lalai salat tahajud. Orang ko mulai lalu tadi jam 2. Salat subuh asalnya tak kalau. Tak kaya ko salat tahajud. Jadi ayam itu nanti pujian cik perangainya Pak. Atau awaknya jagoan para siang. Nan salabiahnya jangan ditiru perangai ayam. Iya kan? Nan lain perangai ayam ko ndak donan segel. Cuma ko ayam ko tiup hari rayonya dah biasa orang. Nuwe gula ayam hijau randang ayam gula merah, kini lah banyak namanya ayam geprek. Ya kan? Ayam sambal mercon. Malah di Padang ada dibuat orang ayam neraka kira sangat padeh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat yang saya muliakan. Jadi Al-Quran itu apa artinya? Yang dibaca. Supaya berubah kepandaian awak dari yang biasa Pak. Baca-bacalah Al-Quran tu. Lebih-lebih awak nala pensiun kau Pak. Banyak kesempatan tu Pak. Sudah Pak salat subuh Pak baca Quran saya di masjid tu dulu. Malaki suruk. Tabi matahari awak salat sunat. Surup. Pai pulang jalan. Makan kacang padi. Ya kan? Baca lo Quran melihat. Awak nak ke kantor lah doa lah pensiun. Ya kan? Akhirnya yang kita tidak tahu jadi tahu. Ambo ambil contoh je Pak. Ambo jo beliau ko beradik kakak samandeh sa bapak. Itu apa kami, itu induk kami. Anak beliau pedusi lah gadi. Anak ambo laki-laki lah bujang. Boleh hendak anak kami ko dinikahan. Tu tanda hendak baca Quran nama indaan tu. Hendak memperajai ayat itu, khususlah itu salah. Dilarang menikah nan tujuh balih macam tu Pak. Hendak tasabui orang bersama bapak tu.
Tu mengko boleh. Ado je lelah Al-Quran mengiciknya bantah je lah. Ado. Nyo kan saudara do Ustaz. Ndak ada orang saudara do Pak. Ambo ayah ambo B. AB. Ambo B. Adik ambo O. Kalau DNA, yo sama tu. Ba'a mangko boleh tu betul lah. Ndak dilarang di dalam surah An-Nisa nan tujuh balik macam tu. Boleh anak badun sanak bapak ni nikah. Tapi ada kecuali lain. Kecuali kau nang kadi perhatian. Ambo meninggal. Beliau ko lai duit. Ya kan? Bila mulai pikun. Ya kan? Kemudian anak beliau nan menikahan anak ambo. Kan aponya tu orang Sumando dinyo tu. Kira orang Sumando ko meninggal. Anak beliau nan menikahan anak ambo tadi ndak boleh menikahi adiknya lai karena inyo lah jadi wali nikah. Kali bisa dipahami tu? Jangan angguk-angguk sekali bisa dipahami tu. Bisa-bisa terjadi Pak, bahkan nanti anak awak kok. Iya kan? Ndak bisa dilarai, harus dinikahkan. Banyak orang melare-lare orang nikahnya lakukan nanti kok Pak, nyo tampu jalan salah, asian mendoso. Karena dalam agama boleh. Tapi kalau lah jadi wali nikah, kakaknya tu ndak boleh beko nikah lagi, walaupun inyo cerai je suaminya. Perlu ndak awak membaca? Jawablah jangan angguk-angguk je. Para lu atau kau jangan mino sudah semasa. Ya kan? Tambah ilmu tu. Tambah. Ya kan? Apa nama galeh baca Al-Quran mengenai muamalah supaya jangan mengicu orang Bali. Itu gunanya. Kalau jadi pejabat baca cerita Nabi Daud, jo Nabi Sulaiman, jo Nabi Yusuf. Sebab itu Nabi yang pernah jadi raja, jadi presiden. Abaa memimpin menurut Al-Quran. Jangan lo je sedang bawa mengaji kau Pak. Ya kan? Pindah jangan dia don mengaji tengah hari kau kalau kabila lo. Nah, jadi nak calon-calon pemimpin baca sejarah Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Kita akan tahu itu bagaimana jadi pemimpin itu. Ya kan? Apa mengko banyak orang membuat kesalahan jadi pemimpin Pak. Nanya baca sejarah Firaun. Nah sejarah Nabi. Ada dalam Quran sadonya tu Ustaz. Ada. Malah Nabi Yusuf tu Pak. Tidak kepayah mencari cerita Nabi Yusuf. Hanya ada di dalam surah Yusuf. Tapi kalau cerita Nabi Musa menyebar Pak. Banyak surahnya. Ada dalam Anbiya. Ada dalam surah An-Namlu. Ada dalam surah Sad. Menyebar. Tapi kalau cerita Nabi Yusuf. Sampai percintaannya. Ada hanya di dalam surat. Jadi tidak usah kita membaca-baca namanya komiknya. Kalau ingin membaca percintaan, bacalah surah Nabi Yusuf. Ada Nabi Yusuf tu jatuh cinta, inyo orangnya tidak melekat. Kata induk angkeknya kayaknya, walakat hamad bihi. Nah, sungguh Zulekha itu sangat dalam cintanya kepada anak angkatnya Yusuf. Nyo sampai nyo pantun Pak. Nah, pantunnya bahasa Mesir ndak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Anang kecik Zulekha ko ke Yusuf. Ya kan? Bala buah kapa di Muaro. Sare muatan buah kopi. Menompang pulau toke cangke. Kapan datang dari Padang? Dari matu asa mulo Yusuf. Kinilah jatuh ke dalam hati. Tapuk ko indah Yusuf balik. Alamai ambo cinta seorang. Kamu mana nanya tu. Lah ibu catat pantun tu.
Yusuf ko apa Ustaz? Yusuf ko malaikat tadi atau orang? Mande hangkeknya ko rancak lo. Karena lo artinya, iyo Allah mengecewakan tak bodoh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bihi cinta Zulaikha ke Yusuf. Biha cinta Yusuf ke Zulaikha. Bangko biha sebab Zulaikha tu berusi. Bangko bihi Yusuf tu laki-laki. Nah, itu kelebihan sekolah di pesantren, Pak. Di STM tak ada terus, Pak. Nah, ada terus pelajaran itu. Anak STM bisa jo pandai ilmu itu, bisa barajanya jo guru malam. Bisa, Pak. Cuma pelajaran berdempet-dempet kok kepala sakit dia. Iya kan? Nanti rajai di STM itu rumus ilmu membuat jambatan, ilmu bertukang beko nak di padalamna kuliah di teknik sipil, teknik industri, kami itu tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nyoba leh lo di usuh pantun ko jo bahasa Mesir. Indah lo dapat diden. Adi pindah ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai bana ibu menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya, Bu. Hatiku dalam hatimu, Bu. Oh. Ya kan? Tapi terjadikah perselingkuhan? Tidak. Karena Yusuf ini calon rasul. Diingatkan oleh Allah. Suf, angka jadi rasul atau jadi kucing air. Itulah bahasa awaknya. Jadi orang kalau panggah dua bini orang tu kucing air. Boleh menikah dengan ibu angkat, tapi kalau suaminya sudah meninggal, idahnya telah sampai, boleh, tidak dilarang. Yang dilarang itu ibu kandung dan ibu tiri. Ibu angkat boleh. Bapak menikahi anak angkat boleh. Nah itu dia. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak, mangko nabi itu manusia, ya kan? Nyo ado Kalau malaikat, Pak, awak bisa nanti bangko ndak engkau patuh. Nabi malaikat misalnya, bangko ndak patuh ke nabi engkau. Malaikat ku tentu iyo ya Allah, mangko patuh sinyo ke engkau nya ndak punya ndak ada keinginan, tidak bisa. Allah lah mengantisipasi itu. Maka nabi itu manusia. Jadi kita bacalah Al-Quran supaya sejarah-sejarah kehidupan Nabi kok kita ketahui. Itu ada di dalam Al-Quran. Atau mengko namanya Al-Quran yang dibaca. Yang kedua namanya Alkitab. Orang nan rajin, Pak, membuat tulisan Arab. Capeknya membuat tulisan Arab itu, Pak. Tanpa melihat Al-Quran yang lain, bisa nyosalin. Qul ya ayyuhal kafirun. Malah tulisannya itu bervariasi. Ada namanya nasakh, ada namanya sulus. Nah, kalau non baragi-ragi rancak atau sulus. Kan? Itu hebat orangnya tuh, Pak, membuat itu. Ya kan? Hebat. Adonan hebat napa? Itu tuh papan batempeannya ndak. Langsung batu nanti oke. Atu nan hebat. Ada alatnya pisau tuh dinya. Nah, iya kan? Barakah hebat orang tuh. Bisa Pak sadone bisa kalau dipelajari. Kan pamaleh pada mino panjang lah. Iya kan? Itu Bapak-bapak. Nah, ada kerajaan lain dari itu. Jodoh saya kalau pau berseraan kaleng sekali itu. Keluar batu domino tu. Wah, mandat jelek aja. Oh, kau jelek aja. Itu tu kerja. Baiko apa malaikat maut tibo, aku mandana. Angu apa padam sinan. Kutiko menyebut itu.
Tapi awak nalagai koda ke ela diri ke Allah. Mudah-mudahan lidah bisa jinak membaca la ilaha illallah. Nyo bimbing ada Allah. Nan ketiga nama Al-Quran Al-Furqan. Ada pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Pakaronan haram kolah malarui na di nagaria gini Pak. Ambo salamo itu iko ambo mendengar lawi di sertifikat nama. Kan? Jadi tidak diamalkan orang Al-Quran golel. Itu kaum muslimin para jemaah lain jeliak gampo Rusia jo tsunami sampai ke Jepang, akibatnya sampai banjirnya ke Makassar. Sebab lawi ko satali tadi malam lah gampo lo di Jakarta. Ya kan? Apa endor itu gunanya Pak caliak informasi itu. Gunanya di Bali apa itu ndak ada tahu Pak. Sama jo baru dia gi kucapi, le pandainya memainan. Coba Pak Balian kacapi untuk baru, le pandainya memainan. Indah, sama itu. Tapi kalau di-share orang babantu gunyang, babantu gibah, memburuan orang, itu caliak seketik. Jangan di-share doa. Supaya awak jangan dapat dosa jariah. Tapi kalau pengajian di-share orang, itu tidak perlu dikirim ke orang lain. Ya kan? Kan? Malah di HP kok bapak-bapak kini banyak pula orang men-share mencari laki. Saya janda beranak satu. Saya sudah punya rumah. Saya tidak pilih. Duda 73 tahun bisa aja. Akan ada peluang yang betul kan? Ini bapak-bapak ini. Aja itu. Bisa saja dibalik kan. Tapi ada kawan mencuba membalik Pak. Apa kau bersobok? Tidak itu orangnya dah. Bantu mak lampir nama sobok tu. Ya kan? Akhirnya kawan kau lari. Lari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan. Sudah banyak orang sekarang membudayakan, mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Sebenarnya itu tidak bisa bersatu, Pak. Nan buruk masuk ke nan baik masuk ke nan buruk, nan baik rusak kedua. Nah, jadi maka Al-Quran itu dikasih nama oleh Allah Al-Furqan. Ya kan? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jangan sembarang awak dalam hidup kau mempergunakan nikmat Allah tu nan hak awak, jangan hak orang diambil. Artinya, itu nan furqan. Sudah tu azikru. Yang diingat. Itu namanya nang kampe. Kaum muslimin, para jemaah, puncak dari mengingat Allah itu apa? Kalau kita lihat Nabi Musa menerima wahyu, puncak mengingat Allah itu dalam salat. Maka salat ini harus tumak ninah. Jangan takaja-kaja. Jangan capek. Sebab dia inti doa yang kita baca dalam salat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Inti doa itu mah. Banyak imam Pak kalau membaca suara kareh, iya kan? Di maghrib rakaat pertama dua kan suara kareh itu. Tiba di suara lunak, ambo sampai ia kana budu baru anyolah lalu kuat. Hati-hati nak jadi imam. Al imamu dhamin. Iya kan? Ndak sempurna bacaan jamaah di belakang lawak lalu kuat. Ada imam ko Pak sampai asyhadu an la ilaha illallah anyolah assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah baca anyolah assalamualaikum. Bara capeknya baca. Cuba praktekkan jo suara kareh. Iya kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Lambek tu tak? Indak sedang eloknya Pak. Kalau dicapek lo dari itu tak batu bacanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Indak batu tu.
Tak betulnya lah. Orang nan capek tu apa keceknya membaca. Iya kan? Nanda kata harus jadi imam, hati-hati. Orang mengikuti banyak di belakang, awak menanggung dosanya. Tu jadi imam tu nampar tamu jangan takbir saya mencaliak ke belakang tu. Stauf. Aqimu sufufakum. Kalau nampak saf di muka tu masih kosong, suruh orang nombor 2 masuk. Tak sembarang mangkik takbir dia dah. Ya kan? Baik tu jadi imam tu. Caliak. Baiklah sudah assalamualaikum, maduk ke jamaah. Lebih-lebih imam tetap di suatu masjid. Maduk tu memperhatikan siapa yang tak datang. Jamaah na rajin gua, siapa yang tak datang. Nabi itu dulu. Bikonya tanya oleh. Ya kan siapa bang kau tak nampak. Hanya sakit. Dapat informasi capek. Bersama-sama pergi mencari. Ada imam kau tak mengerti pak. Sudah assalamualaikum tu membalakang saya ke jamaah tarawih. Nah, nama nan jadi imam di masjid awak siang-siang. Lencak mbok kecek ente. Ya kan? Nah, itu yang kedua, kalaulah tangga gigi teh bawah, dialah karina pak, mundur sila jadi imam lah. Bunyi sa sanyo sadonya. Nyoba lain, shim, sim, sa, so. So. Pangkal lidah, tak perlu muncul di monyongan bacanya terus. So. Tak swa do pakai wawnya lah. So. So. Kalau gigi tak ada pak, nyok sa sesadon. Sa. Kan tak tertahan. Ada orangnya lah giginya lah habis. Baik itu orang kamat inyo jo maju ke muka. Ya kan? Ini. Ketahui lagi kemampuan janganlah jadi mampak. Kan ada saluang di Bukit Tinggi. Nambah baituan mambuhnya. Nampak tak pak? Bang kau bisa berbunyi. Dek bibir kau tahan di gigi. Kalau tak ada gigi, lepas tak bisa saluang tu berbunyi. Sebabnya tundur bibir itu di dalam di tepi saluang tu. Gigi tak ada menahan lah. Apalagi jadi imam salat. Nah, jadi mengingat Allah itu dengan sempurna. Puncaknya dalam salat pak. Tak di luar salat. Ya kan? Kecil Allah ke Nabi Musa. Innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni. Sembahlah saya. Aqimis salah li zikri. Dirikan salat untuk mengingat Allah itu. Karena beliau yang menyediakan fasilitas semuanya untuk kita. Maka benar-benarlah kita tumakninah khusyuk ketika berhadapan dengan Allah. Jangan terburu-buru. Ya kan? Membaca Rabbighfirli itu butuh waktu tu apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Memang kadang-kadang boleh 3 saja dibaca. Rabbighfirli warhamni wajburni, tapi jangan capek. Lambatkan. Karena itu doa. Nampak yang parah nalai sampai kini lah selama kau sembahyang. Ditanya orang bahasa Indonesianya sampai wa'fu anni itu. Adanya yang tak tahu. Apa artinya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak adanya tunjukan di guru dulu. Itu alasannya. Bisa tidak dibaca bukunya? Semakin tahu kita artinya, semakin mantap hati ini menyembah Allah. Bukan mengiringi bacaan jolidah, dibaca itu jo hati, tidak itu dah. Pokoknya tahu dah. Tahu artinya tu. Jadi semakin mantap. Itulah nama Al-Quran itu. Kalau itu kita amalkan semua, apa sambungannya yang dibaca khatib hari Jumat itu lagi?
liyursyidun nasa ila sabilil huda. Akan semakin cerdas kita berdiri di jalan kebenaran, menempuh petunjuk Allah. Kalaulah semakin benar kita Pak mengikuti petunjuk Allah, akibatnya kawa'a wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kita akan dikeluarkan dari yang gelap kepada yang terang, dari yang salah kepada yang benar, dari yang hidup yang tidak tahu arah kepada tujuan yang sejati. Itu sering dibaca oleh khatib hari Jumat tapi tidak diterjemahkan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah kita bacakan tadi, saya bisa mengamalkan, bapak dan ibu bisa mengamalkan. Karena mati tidak butuh sakit, mati tidak butuh tua. Kalaulah tiba ajal di pancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah, labihnya ke kayu tundo. Malang tidak bisa ke ditulak, muju tidak dapat ke diraih, bapisah badan nyau. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punya. Apa ibu sehat kan? Tapi bisa ndak orang sehat kau mati? Tiba di rumah beko paniang, salah seorang jamaah dibawa ke puskesmas. Puskesmas lah itu ibu artinya. Oke Pak. Hah? Salah. Pusing keseleo masuk angin. Itu artinya puskesmas. Tapi nama tuan nandinya tadi. Nan salah nan bawa contoh tahu. Bu, yo pasang impus di bidan, di perawat, di dokter di puskesmas kok. Sawantala pe impus tu. Airnya ndak turun lah. Dok. Deh pacah pembuluh beliau di kudu. Nya baik tuan dek dokter. Ndak ada leh. Hanya umuman dek pengurum saji. Kau ana mau saji ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah masjid kita yang tadi antusias mendengarkan kajian Ustaz Ristawardi. Tapi Allah berkehendak lain. Beliau paniang pacah pembuluh darah di kepala. Sekarang mayat sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat asar nanti kita datang melayat bersama-sama. Tuan tak tahu dah. Itu mengicik Pak. Sianu meninggal. Itu nan basanda di dinding menengah kaji itu. Bisa nak? Apa nama sanda jangan camel. Itu contoh saja. Nantak basanda aku nak bisa mati. Jadi karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal itu, siap-siaplah untuk kita meninggal. Bu, Pak, alah do payu merah jo payaji. Nah, kalau ada naningin maulang, ya kan? Ambo kini pakai sal terapel haji yang ada di Pekanbaru, namanya berkah. Berkahnya salah. Jadi alhamdulillah saya akan mempersamai keberangkatan ini nanti dengan jemaah bulan Desember. Berangkatnya tanggal 6. Bapak Ibu yang terhormat, kalau ada yang belum berusahalah untuk itu. Kenapa? Pergi ke Makkah tu Pak menambah panjang umur awak. Bisa umur diperpanjang tu Ustaz? Indah. Tapi salat awak sekali di Masjidil Haram tu sama je 100,000 kali salat siko. Kalau apa jolong tibo tadi salat 100,000 kali ala kesudah. Alul le Pak. Asinan sekali saja sama nilainya gitu. Nah, jadi berusahalah. Kalau ingin berangkat bareng dengan Ustaz Ristawardi, ibu-ibu dan bapak-bapak, cari salah kantua. Di mana kantuanya kau? Berkah, no kau?
Ah, jadinya di Pekanbaru. Sama-sama berangkat nanti. Insya Allah. Kalau awak salawat dari siko dibawa dek malaikat. Tapi kalau salawat awak di Masjid Nabawi, lebih-lebih awak sedang di raudah, ya kan? Maka kaum muslimin dekat sekali dengan makam Rasulullah. Saya doakan jamaah yang datang ini dimurah rezekinya dari Allah. Ya kan? Dapat pergi umrah gitu bersama-sama. Amin. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tak calik jodawa kampung kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, dan tempat Nabi bersama sahabat-sahabatnya menghadapi pahit dan getir dalam menegakkan kalimat tauhid. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga bapak dan ibu yang berkenan mendaftarlah ke kantor terapel tour dan terapel umrah. Berkah. Mudah-mudahan Allah mempermudah urusan kita. Amin. Kalau ada dan salah ambo sampean sejak ambo mengecek tadi Bapak Ibu, ambo mohon maaf ke jamaah. Lede dia maaf ambo tuah. Sebab luko di pisau jo luko di lidah berbeda apa? Bedanya Ustaz. Kalau kita luko dek pisau, 2-3 taweh panama sanang nenindak tampak bakeh, jo betadinnya sehat jo. Yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mendanyui kau ubun-ubun menggaga kerangkaiati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam melam naruh dandam. Disangko boleh buah nipah, kironyo ampe bapak sagi, di luar lipek ndak berubah, di dalam cair tiok ragi. Kalau ada perasaan bapak dan ibu, samo jo kain ta cair tiok ragi tadi, dek muncuang ambo mohon maaf lahir batin. Itu masalah cara mengecek. Tapi kalau masalah kaji, mengatakan tersinggung, ambo nak minta maaf dah. Ya kan? Kalau ada kajian apa mencari zat Allah di dunia gua, itu ambo salahan. Atas singgung apa gitu, ambo nak minta maaf dah. Tak kau suruh dah Pak Allah di dunia gua. Mendekatkan diri bisa. Ya kan? Itu salah. Dan itu harus disapu. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Setiap waktu singgung mode itu wajar saja. Ya kan? Nan kaji ko sama jawab bersike. Ada kepala orang ko kata. Sikit nanyo pakai, sikit lah patah-patah gigi. Tapi ciang-piciangnya deh sero banat. Bab itu. Kepalanya dia kata. Sero dia gawik je sikit tu. Ada sikit baru rancak, baru bali. Baru giginya sadonya. Hanya sikit. Engkau kepalanya. Dia sikit kelera apa dia kepala dia. Di paresona sikit. Kau tak bawa. Nan tak salah. Tingkuraknya tu dikada. Jadi kapalo dikada. Jangan sikit dicampaan. Kapalo tu nang kadiubek. Lain tak dengar dia buat tu. Tanya. Ya kan? Jangan sikit nan disalahan. Kapalo nan dikada tu nang kadiubek. Supaya nyo jan padih jo kanai. Kanai sikit. Tapi kok iyo sikit nan ambo bau nan salah. Ambo mohon maaf ke jamaah zadanya. Supaya kita jangan berhutang dunia. Sebab doa ambo tadi, ambo ikhlas bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Mudah-mudahan jamaah kau sama masuk surga zadanya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.